Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian perdana ini bisa kita kembali mulakan. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan dan juga hampir berakhirnya bulan Syawal menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Marilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba melanjutkan dari pembahasan surat Asy-Syu'ara, ya, di mana di dalam surat Asy-Syu'ara ini akan kita coba bahas dari ayat 45 sampai ayat 68 atau 69 karena memang sangat berdekatan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang keimanan para ahli sihir di masa Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian para ahli sihir ini adalah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Firaun pada masa itu. Dan dalam pertarungan yang sangat besar, yang sangat sengit gitu, akan kita dapati atas izin Allah sebesar apapun pengaruh kekafiran, atas izin Allah jika seseorang itu berhak untuk mendapatkan hidayah, maka mudah bagi Allah untuk membalikan kekafiran itu menjadi keimanan. Maka ibu-ibu monggo bisa dilihat di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Syu'ara ini surat ke-26, ayatnya ayat 45, dan kita coba sampai membahasnya di akhir 68 atau 69. Di dalam ayat ini disebutkan fa'alqa Musa 'ashahu fa idza hiya talqafu ma yafikun fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini akan kita dapati. Kemudian ketika Musa melempar tongkatnya, maka tiba-tiba dia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Mereka menyungkur pada para penyihir itu, bersujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib semuanya. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya, sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang-orang pertama yang beriman. Nah, dari ayat 45 sampai 51 ini bagaimana digambarkan ya
di ayat sebelum 45 itu tentu saja berbicara tentang bagaimana Fir'aun mengumpulkan kaum ahli sihirnya, para penyihirnya untuk menandingi apa yang dimiliki kekuatan dari Nabi Musa dan Harun yang pada saat itu diminta untuk berkumpul seluruh penduduk negeri itu. Seolah-olah Fir'aun memberikan keyakinan bahwa dia akan mengalami kemenangan, ya, karena penyihirnya dipanggil dari seluruh penjuru negeri, dan penyihir-penyihir itu adalah penyihir-penyihir yang paling hebat, dan kemudian dihadirkan Nabi Musa, ya, agar betul-betul dipermalukan, betul-betul ingin memperlihatkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah kebatilan. Namun atas izin Allah, Masya Allah, luar biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini akan kita dapati, ya, fa'alqa Musa 'ashahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka ketika Nabi Musa, ya, melemparkan tongkat yang benar-benar berubah menjadi ular yang sangat besar. Karena di ayat sebelumnya itu digambarkan bahwa para penyihir Fir'aun itu telah melemparkan buhul-buhulnya, tali-talinya, yang akhirnya memunculkan seperti gerak ular yang sangat cepat. Dan itu jumlahnya sangat banyak, ya, untuk menunjukkan bahwa karena penyihir-penyihir ini dari berbagai negeri, ya, seolah-olah ular-ular yang berdatangan pun dari seluruh pelosok negeri. Nah, karena itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk melemparkan tongkat yang dipegangnya. Nah, pada saat itu pula lah tongkat yang dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ular Nabi Musa ini memakan seluruh, ya, ular-ular kecil yang memang merupakan sihir dari para penyihirnya Fir'aun. Maka kita lihat tiba-tiba tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular yang sangat besar. Lalu dengan ganas dan sangat cepat, gitu ya, tali temali yang memang dilihat oleh masyarakat secara awam pada saat itu seperti ular-ular kecil, maka sesungguhnya semua itu dilahap, ya, oleh ular yang merupakan mukjizat Nabi Musa dengan cara melemparkan tongkatnya. Seolah-olah, ya, ular-ular kecil itu sudah tidak mampu lagi melindungi dirinya, karena semuanya itu ular-ular yang merayap kecil-kecil tersebut dimakan oleh ular besar yang akhirnya melumat habis ular-ular khayalan, ya, karena kita tahu para penyihir itu tentu saja itu merupakan khayalan. Makanya tidak ada satupun ular kecil itu yang tersisa, melainkan semuanya hancur karena itu adalah merupakan tipu daya. Dan Masya Allah, ya, disebutkan fa'ulqiyas saharatu sajidin. Ketika melihat hal itu, maka para penyihir yang memang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri seketika langsung jatuh tersungkur bersujud, bukan karena mereka malu, bukan merasa terhinakan, bukan, tapi melainkan karena pada saat itu mereka merasa bahwa apa yang dimunculkan atau yang telah dilakukan oleh Musa alaihissalam benar di luar kemampuan manusia. Mereka langsung beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya Musa dan Harun. Luar biasa, ya, mereka benar-benar merupakan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperlihatkan Nabi Musa kepada mereka. Ketika itu juga mereka tidak sanggup mengendalikan jiwa dan raga mereka, kecuali apa? Langsung tunduk kepada yang maha menciptakan, yang maha memberikan kekuasaan. Jadi Masya Allah, luar biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah banyak, ya, hadis yang memperjelas kepada kita, yudhillu bihi mayasya wa yudhillu bihi mayasya wa yahdi bihi mayasya wa yudhillu bihi mayasya, bahwa bagi Allah itu mudah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki dan juga menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bayangkan bertahun-tahun, ya, para penyihir ini menunjukkan kekafirannya.
Betapa pada diri mereka itu sudah mendapatkan apa istilahnya itu pemahaman yang sangat utuh bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk yang bisa membawa kepada keberuntungan. Ya, mereka adalah orang-orang yang hebat gitu. Tetapi luar biasa, dalam satu waktu saja ternyata kita dapati penyihir-penyihir Firaun itu kemudian tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang betul-betul melihat betapa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah sesuatu yang bukan perbuatan manusia, melainkan itu adalah perbuatan yang maha kuasa. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini menegaskan faulqiyas saharatus sajidin, ya pada saat yang bersamaan kita dapati bahwa para penyihir ini langsung tunduk, ya, takluk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, Tuhan yang sesungguhnya sejati, Allah yang sesungguhnya memang berhak untuk disembah. Padahal mereka sudah mengeluarkan seluruh kemampuan mereka pada saat mereka ingin bertarung kepada Nabi Musa, gitu ya. Sedangkan mereka itu juga merupakan penyihir-penyihir pilihan. Tetapi Masya Allah luar biasa, manusia punya keterbatasan. Dan hanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang tidak akan ada tandingannya. Nah, karena itulah kita dapati pada saat para penyihir ini terjatuh, tersungkur, sujud kepada Allah, ini merupakan wujud, ya, di mana Allah memberikan anugerah dan pertolongan serta hidayah kepada para penyihir ini untuk menunjukkan sekaligus mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu untuk menunjukkan kebenaran. Bagi orang-orang yang memang diberikan iman, walaupun sedikit di dalam hatinya pasti membenarkan. Dan ayat ini menunjukkan tersungkurnya atau jatuhnya para penyihir itu, menunjukkan kekaguman dan kecengangan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan itu menimpa para penyihir keseluruhannya. Ya, jadi para ulama menyepakati bahwa ketika seluruh penjuru para penyihir itu dihadirkan, tapi pada saat yang bersamaan pula didapati para penyihir itu tidak mampu mengalahkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, sampai-sampai membuat mata mereka terbelalak, gitu ya, sampai akhirnya membuat mereka menghadirkan sesuatu yang memang tidak akan ada yang bisa, ya, melakukan kalau itu adalah manusia, melainkan itu adalah Tuhannya Musa dan Harun, sehingga mereka yakin, mereka tunduk mengikrarkan keimanan mereka dalam hati mereka, dan di dalam dada mereka tidak ada lagi keraguan. Karena itulah mereka qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ya, ketika para penyihir itu berkata, kami percaya, bersaksi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ya, Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Musa dan Harun. Mereka memilih beriman, mereka memilih meninggalkan kekufuran, meninggalkan kebatilan, ya, mengambil yang namanya kebenaran dan menghadirkan, ya, keimanan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka tidak takut lagi dengan kekuasaan, ya, kebesaran, kekejaman dan kebatilan yang ditakut-takuti atau diancamkan oleh Firaun kepada mereka. Ya, mereka betul-betul merasa nikmat sebesar-besarnya nikmat atas apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri pada saat menyaksikan tongkat Nabi Musa alaihi salam mampu melenyapkan, ya, sihir-sihir yang memperdayakan lewat buhul-buhul atau tali-tali yang mereka buat menjadi ular-ular kecil.
Ya, kejadian ini tentu saja menunjukkan hancurnya sistem ketuhanan yang dieluk-elukan oleh Firaun, seolah-olah dia adalah Tuhan yang perlu disembah, yang tidak ada makhluk yang patut diagungkan gitu ya, kecuali Firaun, seolah-olah begitu. Ini menjadi bukti bahwa sebab keimanan para penyihir itu adalah disebabkan karena mereka menyaksikan mukjizat dari para mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Dalam hal ini Nabi Musa dan Harun. Kemudian pada saat melihat para penyihirnya ini tersungkur beriman, ternyata Firaun itu sangat terpukul. Dia mengalami kebingungan, keguncangan ya. Dia melihat kewibawaannya ini langsung seolah-olah hancur gitu ya, dipermalukan disebabkan para penyihir yang tiba-tiba beriman kepada Nabi Musa, begitu ya, beriman kepada Allah melalui perantara Nabi Musa. Maka apalagi ketika dilihat rakyatnya pun satu demi satu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan segera dia melakukan strategi mengembalikan tahta dan kekuasaannya dengan cara apa? Dia mendatangi, menghimbau ya, memprovokasi masyarakatnya agar memahami bahwa Musa itu adalah para penyihir dari para penyihir yang ada. Ya, lebih-lebih tidak ingin rakyatnya itu masuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekonyong-konyong tentu dia tidak menginginkan yang namanya harta kekayaannya ini, begitu ya, bisa mengalahkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi dia berupaya dengan harta kekayaannya, kedudukannya, menarik simpati kembali masyarakatnya. Ya, bahkan dengan sangat marahnya dia langsung melaknat dan mengancam para penyihir tersebut, sampai-sampai Firaun bersumpah akan mengazab mereka dengan siksa yang pedih dan mensengsarakan mereka. Tapi Masya Allah, jika keimanan itu sudah dimiliki oleh seseorang ya, maka para penyihir itu tidak pernah merasa takut dan tidak terpengaruh dengan ancaman yang dilontarkan oleh Nabi Musa. Itulah hakikat kebenaran ya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman seseorang karena kebenaran yang hakiki sudah jelas dan terang di hadapan mereka, maka tidak sedikit pun keraguan dan rasa takut dimiliki oleh para penyihir pada saat itu. Luar biasa. Namun sekali lagi dengan kesombongannya Firaun berkata untuk menyelamatkan dan menegaskan tentang posisinya. Kita tahu bahwa karena Firaun ini punya tingkat kesombongan yang sangat luar biasa, maka dia akan mencari-cari celah. Apa yang dia katakan? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kenapa kalian itu beriman kepada Tuhannya Musa tanpa izin kepadaku? Ya, di sini jelas ya, menunjukkan kesombongan yang dimiliki oleh Firaun yang menganggap mau ngapain pun para penyihir itu harusnya izin dulu kepadanya, apalagi ketika mereka beriman kepada Tuhannya Musa alaihi salam. Sampai-sampai Firaun mengatakan hal seperti itu ya, karena kesombongan yang dimilikinya. Tapi sekali lagi semua yang diucapkan oleh Firaun itu menunjukkan betapa dia tidak memiliki potensi apapun kecuali hanya kesombongan semata ya. Sementara para penyihir itu tanpa perlu meminta izin, mereka langsung melakukan sujud ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ayat ini ditegaskan lagi, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Bahkan Firaun mencoba, Musa itu adalah mencoba menggiring opini rakyatnya ya, bahwa sesungguhnya para penyihir itu sekongkol kepada Musa, begitu ya, sekongkol kepada Musa.
dengan rencana yang matang mereka akan berbuat seolah-olah Musa itu benar gitu ya. Saking Firaun ini tidak mau disalahkan ya. Saking Firaun ini menganggap dirinya adalah orang yang perlu diikuti ya. Hal ini adalah tipu daya dan muslihat yang dilakukan ya oleh Firaun untuk menggiring opini atau pemikiran kaumnya, masyarakatnya, bahwa para penyihir itu tidak benar-benar beriman. Ya, ini hanya permainan semata begitu, seolah-olah demikian, sandiwara kira-kira begitulah gitu ya. Tapi kemudian falasaufa ta'lamun ya, Firaun berkata kepada mereka, rasakanlah akibatnya, seolah-olah Firaun itu ingin menegaskan kepada kaumnya, oh nanti lihat nih para penyihirnya kalau memang tidak mau mengikuti arahannya mereka akan menanggung akibatnya. Tapi sekali lagi ketika Firaun mencoba untuk menyiksa, bahkan la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum ajmain, aku akan potong ya dengan sisi yang berbeda, memotong tangan itu dengan cara bersilang gitu ya, tapi luar biasa, bahkan sampai pengen disalib, ingin disalib, sampai akhirnya nanti membusuk perlahan-lahan, tidak ada penyiksaan dan pembantaian kecuali sekejam yang dilakukan oleh Firaun. Tapi luar biasa para penyihir itu menjawab dengan keteguhan hatinya, qalu la dhair ya, qalu la dhair, ya sungguh ini merupakan sesuatu disebabkan karena kekuatan dan keteguhan iman para penyihir itu. Kami nggak akan merasa ragu, kami nggak akan pernah merasa mudarat dengan keimanan kami. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal ayat ini sekali lagi memberikan penegasan, tidak ada yang disusahkan oleh para penyihir itu, atau tidak ada mudarat yang dihadapi oleh para penyihir setelah mereka beriman, sekalipun mereka akan berhadapan dengan siksa yang akan diberikan oleh Firaun kepada mereka. Jadi Masya Allah, ini menjadi bukti bahwa mereka beriman bukan karena mengejar pahala ya, bukan mengejar pahala atau karena takut siksa, tetapi sungguh-sungguh mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ketika pagi harinya mereka masih dalam keadaan kafir, pada sore harinya mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang sempurna sampai mereka mengalami kesyahidannya. Ya, oleh karena itu mereka bahkan menambahkan, inna natmau ayyaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kesalahan yang dimaksud oleh para penyihir itu adalah kekufuran mereka sebelum beriman. Jadi ketika mereka memahami betapa ajaran Nabi Musa dan Harun yang sebetulnya mengajak kepada ketauhidan dan mereka tidak mengikutinya, ya mereka itu merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya kami sangat mengharapkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa di mana kekufuran yang mereka lakukan sebelum mereka beriman pada waktu itu. Jadi luar biasa, mereka hanya menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan mereka adalah orang yang beriman pertama kali ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sejarah inilah yang sebetulnya perlu kita camkan dengan benar ya, betapa yang namanya memperjuangkan kebenaran ya, memperjuangkan kebaikan itu harus betul-betul berdasarkan kepada perjuangan yang tidak pernah kenal lelah. Jadi di sini digambarkan apa yang terjadi antara orang-orang beriman kepada Allah dalam memperjuangkan kebenarannya, dalam memperjuangkan ketakwaannya di hadapan Allah, itu juga akan berbanding lurus dengan bagaimana perjuangan Firaun dan musuh-musuh Allah itu memperjuangkan pengingkarannya dan pendustaannya terhadap kebenaran tersebut. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sangat jelas betapa cerita tentang para penyihir ya, yang pada hakikatnya telah melakukan sebuah perjalanan di dalam
keimanan mereka walaupun hanya sepintas melihat perjalanan dengan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam ternyata mampu membuat para penyihir ini beriman secara totalitas. Dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa kisah ini bukti kekalahan para penyihir yang sudah jelas dan nyata, ya. Mereka ingin mengalahkan dan membinasakan untuk mengejar apa? Keuntungan dunia. Jadi para penyihir-penyihir ini pada hakikatnya sebelum mereka beriman kepada Allah hanya ingin apa? Mendapatkan harta dan tahta, dan itu ternyata hal yang memang di endorse, ya, dilulukan, dijanjikan oleh Firaun kepada para penyihir. Jika kalian mampu mengalahkan Musa, kalian akan diberikan tahta, kalian akan diberikan harta, ya. Sampai akhirnya para penyihir ini hanya berpikirnya hanya untuk dunia. Tetapi ketika berbicara dari satu sisi Nabi Musa, ya, berbeda dengan sisi para penyihir yang memang lebih cenderung kepada harta. Kalau Nabi Musa itu dalam rangka apa? Membela, memperjuangkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, ya. Allah lah yang secara langsung akhirnya menolong, ya, menolong Nabi Musa dan Harun dari segala apa? Dari segala kelemahan yang dimiliki olehnya, ya, dengan cara apa? Memperlihatkan mukjizat. Karena mukjizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dan berada di luar jangkauan kemampuan ilmu apapun dan hukum alam apapun, dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya termasuk Nabi Musa. Karena itulah sangat jauh sekali, ya, perbedaan dan perbandingan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan Firaun sebagai hambanya, sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Di antara bukti kekalahannya adalah ketika mengeluarkan ilmu sihir tertinggi mereka, menciptakan ular-ular dan lain sebagainya, itu ternyata nggak akan bisa mengalahkan, ya, hanya dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian semua hewan-hewan ular itu serentak, ya, dilahap oleh ular besar yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa, dan semua hadirin pada saat itu menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Makanya wajar kalau kita dapati jimat-jimat dari tali-tali yang memang dibuat oleh para penyihir itu seketika hanya sekedar menakutkan, yang kemudian kembali kepada realita bahwa mata mereka menyaksikan betapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sesungguhnya membawa mereka menjadi beriman. Luar biasa keajaiban besar, ya, selain kemenangan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, ini menunjukkan betapa hidayah dan kekufuran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul diminta untuk belajar dan memperhatikan, mengevaluasi diri kita bahwa sangat mungkin, satu hal yang sangat mungkin terjadi ketika seseorang pagi dalam keadaan beriman, sore harinya dia berada dalam kekufuran. Karena itulah kita selalu minta kepada Allah, Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, teguhkan kami dalam agamamu. Minta kepada Allah agar diri kita terjauhkan dari kesombongan sebagaimana kesombongannya Firaun. Ketika diperlihatkan, ya, para penyihirnya itu beriman, bukannya ikut beriman, malah mencoba memprovokasi, merubah persepsi masyarakatnya bahwa itu merupakan satu bentuk rekayasa Nabi Musa. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan itu, harapannya apa? Orang-orang kafir itu bertaubat di hadapan Allah. Tapi sekali lagi, ya, bahwa yang namanya iman dan hidayah itu adalah milik Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang menginginkannya, ya. Nah, makanya
siapa saja yang ingkar kepada Allah dan dia berada dalam kekufuran, ya, maka Allah akan mencoba menegurnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keteguhan iman para penyihir itu di dalam Al-Qur'an, ya, dalam dua perkara. Perkara yang pertama adalah karena dedikasi, pengorbanan dan totalitasnya dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pahala dan bukan karena takut, tetapi semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melepaskan dan membebaskan diri dari tabiat masa lalu di mana mereka terkukung dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk tetap berada dalam hidayahnya. Lanjut ibu-ibu di ayat 52 sampai akhir pada sesi ini. Di mana di ayat ini kembali ditegaskan tentang apa? Pada saat Nabi Musa diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman Firaun, pada saat para penyihirnya itu tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Silahkan ibu-ibu nanti dibuka ayatnya, ayat 51, ya, 52 sampai 68. Di ayat ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelamatan kepada Nabi Musa alaihi salam yang pada saat itu membawa Bani Israel, di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tafsir itu menyebutkan bahwa Nabi Musa pada saat mendakwahi bangsa Mesir dalam kurun waktu yang lama, segala bentuk upaya dan metode yang dilakukan, ya, dengan mukjizat dan bukti-bukti yang jelas kepada Fir'aun itu tidak membuat mereka beriman, ya. Sekali lagi, ternyata segala sesuatu yang sudah diperlihatkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa saja buat orang yang memang jiwanya atau hatinya dihitamkan oleh Allah, tidak tergeming. Nah, inilah nantinya juga menjadi sebuah penggembira, ya, penghibur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tugasnya itu hanya untuk menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepadanya dan disampaikan kepada masyarakatnya. Adapun mereka tidak mau beriman, itu bukan menjadi tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu, ya, masih di ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa. Jadi ketika sudah berakhir pertarungan melawan para penyihir yang diakhiri dengan sujudnya para penyihir, yang kemudian di antara para rakyatnya Firaun itu banyak juga yang ikut beriman, maka pada saat itu, ya, pada malam hari Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk meninggalkan Mesir. Musa diberitahu oleh Allah bahwa Firaun nantinya akan kembali kepadanya, ya, mengejar mereka sampai pada pagi hari. Sehingga Firaun dan pasukannya pada saat memang Nabi Musa sudah mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Mesir, pada saat yang bersamaan mereka sudah terjauh dari jangkauan Firaun. Diperintahkan oleh Allah kemana? Ke tepi laut, gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah sampai pada pagi harinya, barulah kemudian Firaun mencoba menyusul dan berhasil menyusul di tepi laut itu. Di tepi laut mana? Di tepi Laut Merah. Jadi Firaun beserta pasukannya baru berhasil menyusul di belakang mereka persis ketika mereka sudah sampai, ya. Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah sampai di tepian laut. Sebenarnya bagi Allah mudah menghancurkan Firaun di tempat perseteruan yang dilakukan oleh Nabi Musa dan para penyihir. Tapi Allah berkehendak lain. Allah ingin memperlihatkan
diperlihatkan secara luas bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Firaun sudah berhasil mengejar Nabi Musa, dan pada saat itu pengikutnya Nabi Musa juga sudah mulai ketar-ketir, aduh kita sudah tidak mungkin nih bisa selamat di depan laut gitu ya, di belakang itu sudah ada Nabi Musa Firaun beserta pasukannya ya. Namun pada saat yang bersamaan ya, kondisi Nabi Musa memberikan penenangan kepada pengikutnya ya. Apa katanya? Fa'arsala Fir'auna fil madaini hasyirin ya. Ketika Fir'aun itu sudah mulai mendekat ya, maka mereka mencoba untuk diingatkan oleh Nabi Musa bahwa hanya Allah lah ya yang mampu menolong dan menyelamatkan mereka. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini disebutkan fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin ya. Jadi Fir'aun beserta antek-anteknya itu mencoba untuk mengalahkan, mengejar Nabi Musa. Makanya Fir'aun itu mencoba untuk mengumpulkan para jenderal-jenderal terbaiknya, tentara-tentara terbaiknya ya. Karena pada saat dia mengumpulkan itu ada provokasi yang disampaikan oleh Firaun supaya mereka mau mengikuti ya, bukan hanya tadi tahta dan harta tetapi provokasi ya. Inna haula'i la syirzimatin qalilun. Inna haula'i la syirzimatin qalilun ya. Sesungguhnya mereka hanya kelompok orang yang sedikit. Jadi seolah-olah Fir'aun ini ingin memberikan penguatan kepada tentara-tentara yang dia ajak. Itu jumlahnya dikit, gampang banget kok, gampang banget untuk dikalahkan. Kemudian wa innaha lana laghaidun. Selama ini mereka memang orang yang selalu nyusahin. Ya, selalu nyusahin, membawa harta-harta kita. Jadi seolah-olah ingin diminta kembali harta-harta yang sudah mereka minta. Wa inna la jami'un yuhdzirun. Ya hadirun. Ya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar dan selalu harus waspada dengan kelompok-kelompok seperti ini. Ini adalah provokator ya, provokasi yang dilakukan oleh Firaun kepada masyarakatnya agar mereka ikut dalam pertarungan itu. Ya, Firaun pun akhirnya mengumpulkan bala tentaranya yang besar, tapi sesungguhnya walaupun bala tentara Musa sedikit, sesungguhnya Allah bersama mereka. Ya, meninggalkan segala kesenangan yang sifatnya duniawi itu dilakukan oleh para pengikutnya Fir'aun. Kenapa? Karena mereka kata Allah Subhanahu wa taala meninggalkan duniawi untuk menghadapi neraka jahanam. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditenggelamkan. Nah, ibu-ibu, fa'atba'uhum musyrikin ya. Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul ya pada saat mereka sampai di Laut Merah, di Teluk Suez Mesir gitu ya. Dan pada saat itu pula lah di belakang mereka para pengikut Nabi Musa sudah merasa ketar-ketir. Tapi sekali lagi ya, Nabi Musa memberikan penenangan kepada mereka dan meredakan kekhawatiran mereka. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang aja ya, sesungguhnya Allah akan bersama kita. Nabi Musa meyakinkan itu. Sama sekali tidak, mereka tidak akan mungkin mampu menyusul kita, karena sesungguhnya Allah itu pasti akan bersama kita, memberikan petunjuk, memenangkan kita. Masya Allah, kekuatan yang sangat luar biasa, support yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin untuk bisa mendapatkan ketenangan dari untuk memberikan ketenangan kepada pengikutnya ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa ketika memang sudah betul-betul dalam kondisi yang sangat genting ya, maka Allah firmankan kepada Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya. Saat itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbentanglah ya, terbuka 12 jalan
ya di lautan itu untuk 12 kabilah yang memang mengikuti perjalanan bersama Nabi Musa. Setiap belahan itu tertahan, tidak tumpah mengaliri ke jalan-jalan yang lain, seperti akhirnya bukit-bukit atau gunung-gunung yang membentengi. Masya Allah, ya. Jadi semua daratan boleh dikatakan lautan itu seperti daratan. Jadi mereka bisa berjalan tanpa ada sedikit pun air pada perjalanan di tempat yang sudah ditentukan. Yang berjumlah 12 itu sesuai dengan kabilah yang dibawa oleh Nabi Musa. Masya Allah, luar biasa, ya, mendatangkan satu kesempatan yang sangat besar. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa pada saat beliau sudah sampai pada tepi terakhir, ya, sementara Fir'aun mencoba untuk mengejar, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menenggelamkan atau mengembalikan posisi laut seperti sedia kala. Nah, dari sinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati betapa perjuangan pada saat melakukan menjalankan kebaikan, menghadirkan kebenaran, gitu ya, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, ya. Bagi orang yang lemah imannya, mereka akan merasa ketar-ketir, punya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Musa memberikan penenangan kepada masyarakatnya, kepada pengikutnya, bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sudahlah mereka dalam kondisi terselamatkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala udah menyaksikan nih, ya, sudah digulung Fir'aun dan para pengikutnya, begitu ya, diselamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi ternyata setelah itu kita dapati di dalam ayat-ayat selanjutnya, ternyata banyak dari mereka yang kembali kepada kekufuran. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka kembali kepada nenek moyang mereka. Padahal mukjizat itu sudah Allah perlihatkan, kejadian-kejadian ditenggelamkannya dimulakan dengan para penyihir, ya, kemudian ditenggelamkannya Fir'aun, tetap membuat mereka tidak beriman. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang di dalam dadanya terdapat kekafiran secara mutlak, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, sedalam-dalamnya neraka, dan tidak akan diberikan kemudahan bagi Allah untuk bisa mendapatkan surganya. Karena itulah kita dapati ternyata para pengikut Nabi Musa ada di antara mereka yang juga kembali menyembah sapi, ya, menyembah apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, inilah kisah di dalamnya juga sekaligus, ya, hiburan, ya, penghibur, bukan penghiburan, ya, penghibur hati Rasulullah SAW atas apa yang menyusahkannya dalam berdakwah, atas apa yang menyulitkannya dalam memberikan kebenaran kepada umatnya, gitu ya. Karena hakikatnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibu-ibu, begitu pula kita, ya, begitu juga para ulama-ulama kita. Mereka punya tugas untuk memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Adapun orang-orang yang diminta untuk bersama dalam kebenaran itu menolak, itu bukanlah menjadi tanggung jawab para ulama. Ya, karena mereka sudah memilih kehidupan mereka. Ya, mereka lebih memilih kepada kekufuran, maka tinggal tunggulah bagaimana Allah akan
memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi kalau mereka terus mencari nilai-nilai kebenaran itu, semoga hidayah Allah akan tercurahkan kepadanya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Dia Maha Perkasa untuk membalas dan mengazab terhadap musuh-musuhnya, dan Maha Penyayang terhadap rasul-rasulnya dan orang-orang beriman. Masya Allah, inilah pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun serta pengikutnya. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi penguat bagi kita agar betul-betul mengambil pelajaran sebesar-besarnya seperti yang tadi saya awal katakan. Mintalah kepada Allah agar kita selalu dalam keistiqomahan, selalu sabitna ala dinik, selalu istiqomah di jalan Allah, tidak peduli di waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kita hanya menginginkan la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati di hadapan Allah, kita berkesudahan di dunia ini di hadapan Allah, tidak lain dan tidak bukan mendapatkan diri kita dalam keadaan beriman. Selalu dalam keadaan beriman, takut kepada hal-hal yang membawa kita masuk dalam perangkap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu-ibu yang bisa tersampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bincangkan atau kita dengarkan hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa, yang dengan kekuasaannya mudah membolak-balikkan segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Yang salah datangnya dari saya pribadi, dan mohon ampun kepada Allah atas segala kehilafan. Marilah sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar terlebih dahulu dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ibu-ibu. Assalamualaikum.